qamat ma'mul sifah muqamah. Adapun apa yang dijadikan dalil oleh para ahli nahwu dari kalangan Kufiyun, maka kita takwilkan, yu'awwal ala hadfil mawsuf wa sifatihi, dan kemudian iqamat ma'mul sifah muqamah, dihadapkan sifatnya dan yang disifatinya, dan kemudian diganti dengan ma'mul sifah sebagai mengganti kedudukannya. Takdirnya adalah ma hiya biwaladin maqulun fihi ni'mal walad. Tadinya kan walad disifati dengan kalimat ni'mal walad. Ma hiya langsung diganti dengan ni'mal walad. Ma hiya bi ni'mal walad. Itu kata mereka, ada yang dihadaf yaitu walad dan maqul. Bi waladin maqulin. Apa ini kedudukannya? Sifat dan mausuf, ya. Walad yang disifatinya mausuf, maqulin fi, yani seorang anak yang dikatakan tentangnya ni'mal walad. Berarti selesailah dengan takwil seperti ini, bahwasanya ma hiya biwaladin maqulun fihi ni'mal walad, maka masuk ke mana binya? Masuk ke isim, yaitu walad, masuk kepada mausuf yang disifati. Sehingga kalimat ma hiya bi ni'mal walad di sini ada yang mahdhuf. Apa lagi yang mahdhuf? Sifat wa mausuf. Walad, waladin bi waladin maqulun fihi ni'mal walad. Idan fil kalami syai' mahdhuf. Dalam ucapan ini ada yang mahdhuf. Kita jawab begitu. Kalau ada yang mengatakan bagaimana dengan ini? Kalau kalian mengatakan bahwa ni'ma adalah fi'il madhi, bagaimana mungkin fi'il madhi dimasuki huruf jar bi? Kita jawab, di situ ada yang mahdhuf, yaitu sifat dan mausufnya, yang takdirnya adalah ma hiya biwaladin maqulun fihi ni'mal walad. Tapi karena sudah mafhum, maka tidak perlu disebut lagi, langsung disebut dengan kalimat ma hiya bi ni'mal walad. Demikian pula pada ni'mas sayr, bi'sal 'ayr. Wa ni'mas sayr ala 'ayrin maqulin fihi bi'sal 'ayr atau bi'sal 'ayr. Faharful jar fil haqiqah, maka huruf jar pada hakikatnya dalam kalimat itu innama dakhala 'ala ismin mahdhufin. Sesungguhnya huruf jar tersebut masuk pada isim yang mahdhuf, yang tidak tersebut tapi terpahami. Kama bayyana, sebagaimana kita terangkan. Berarti kalau kita katakan ni'mas sayr ala bi'sal 'ayr, kalimat ala bi'sa bagaimana takdirnya? Ala 'ayrin maqulun fihi bi'sal 'ayr. Wa kama qala al-akhar, dan sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, wallahi ma laili bina wa sahibuhu wala mukhalitul layani janibuh. Demi Allah, tidaklah malamku orangnya dapat tidur. Ini malamku ini tidak bisa tidur padanya. Wala mukhalitul layani janibuh, dan tidak pula akan tercampur antara dua layan. Layan dari li, kelemahan atau sesuatu yang lain, yang lembek. Dikatakan maknanya yasif annahu arqa lailatahu wa qala sahrahu wa jafa jambuhu 'anil firash faka'annahu na'imun 'ala shay'in khashin la lina fihi. Yani menggambarkan kalau dia dalam keadaan malam itu sedih dan qala sahruhu, banyak begadang, tidak tidur. Dalam keadaan jafa janbuh, dalam keadaan kering atau jauh pinggangnya dari tempat tidur, jauh dari tempat tidur. Faka'annahu na'imun 'ala syai'in khashin, maka seakan-akan dia tidur di atas sesuatu yang sangat kasar. Yani la mukhalitul layani, tidak disentuh sesuatu yang lembek.
tidak sesuatu yang lembut atau yang yang lunak. Yani tidak mendapatkan tempat tidur yang lembut. La lina fi, tidak ada kelembutan padanya. Ini menggambarkan betapa susahnya malam itu sang penyair ini, bahwa dia tidak dapat tidur. Aina syahid? Apa syahid yang dimaksud oleh Ibn Hisham dengan syair ini? Wallahi ma laili binama sahibuhu walam mukhalid al-layani janibuh. Ayat binama. Ini untuk membantah pendapat Kufin tadi, bahwa kalimat bi masuk ke nikmah, bi nikmal walad, atau ala yang masuk ke ir, ala bi'sa, masuk ke bi'sa, ala bi'sal ir. Ini adalah sama kedudukannya dengan kalimat binama sahibuhu. Sama enggak kedudukannya? Sama. Nama apakah mukhtalafun fi atau muttafaq ala fi'liyatihi? Muttafaq ala fi'liyatihi. Disepakati oleh seluruh ahli nahwu, oleh pakar-pakar ilmu nahwu, bahwa yang namanya kalimat nama yanamu itu fi'il madhi, fi'lun madhi. Nama yanamu ma'ruf. Tapi ternyata bisa dimasuki ba. Bagaimana mereka menjawab? Itulah jawaban kita tentang ucapanmu. Ni'mal walad, bini'mal walad dan ala bi'sal ayr. Mereka menjawab bahwa kalimat binama sahibuhu itu ada yang mahdhuf katanya. Yani ma laili, dikatakan di sini ai bilailin maqulun fihi nama sahibuhu. Maknanya adalah tidaklah malamku ini bilailin maqulun fihi nama sahibuhu. Tidak bisa dikatakan sebagai malam yang diucapkan padanya tidur orangnya. Berarti ba ini masuk ke mana? Masuk ke isim mahdhuf taqdiruhu lail. Wallahi ma laili bilailin yuqalu fihi nama sahibu. Paham? Mafhum ghair mafhum? Iya, karena mereka tahu nama itu adalah fi'il madhi, maka mereka takwilkan. Tidak mungkin huruf ba harfu jar masuk ke fi'il madhi, enggak mungkin. Berarti ada yang mahdhuf. Apa takdiruhu? Takdirnya yang sedang disifatinya sedang sifati apa? Malam. Tidaklah malam ini, malamku ini sebagai malam yang dikatakan orangnya malam itu tidur, tidak. Berarti yang disifati adalah malam. Berarti di sini takdirnya wa ma laili bilailin maf'ulun fihi nama sahibu. Mereka pun kufiyun pun menakwilkan begitu. Karena mereka tahu nama itu adalah fi'il. Maka kita jawab pula bahwa pada nikmah pun sama. Ma hiya bi ni'mal walad. Maknanya biwaladin maqulun fihi ni'mal walad. Dan pada kalimat ala bi'sal 'ir juga sama. Bukan ala bi'sa tetapi ala syai'in mahdhuf. Alanya masuk pada sesuatu yang mahdhuf. Ala 'irin maqulun fihi bi'sal 'ir. Baik? Nah, bagus sekali cara menjawab beliau rahimahullah. Walamma faridtu. Kita masuk pada yang berikutnya. Setelah madhi, yaitu fi'il amr. Qala walamma faridtu min dzikri alamatil madhi. Ketika selesai aku sebutkan tentang ciri-ciri fi'il madhi wa hukmihi dan hukum-hukumnya, wa bayani maqtulifa fihi dan menerangkan apa yang diperselisihkan padanya, minhu kannaitu, maka aku duakan, ini aku nomor duakan bil kalami ala fi'lil amr, dengan pembicaraan tentang fi'il amr. Fadzakartu, maka aku katakan anna alamatahu allati yu'raf biha murakkabah min majmu'i syai'ain. Diingat matanya dulu. Berkata beliau dalam matanya, wa amrun yu'rafu bidalalatihi 'ala talab. Fi'il amr dikenal atau diketahui dengan penunjukannya kepada talab. Yani menunjukkan makna permintaan sesuatu. Ma qabulihi ya al-muqatabah. Dengan ciri kedua bisa menerima ya al-muqatabah. Perhatikan,
Berarti di sini ada ciri yang berkaitan dengan makna dan ada ciri yang berkaitan dengan lafaz. Yang berkaitan dengan makna adalah dalalatuhu ala talab, menunjukkan permintaan sesuatu. Sedangkan yang berkaitan dengan lafaz adalah adanya atau bisanya masuk kepadanya ya mukhatabah. Wa bina'uhu 'ala sukun, dan mabni dia 'ala sukun. Kembali kepada syarahnya. Berarti apa ciri-cirinya? Dua. Satu kembali kepada makna, satu kembalinya kepada lafaz. Qala fa dzakartu anna 'alamatahu allati yu'raf biha murakkabah min majmu'i syai'ain. Aku sebutkan bahwa ciri-ciri fi'il amr, tanda-tanda fi'il amr itu tersusun dari dua perkara. Wa huma dalalatuhu 'ala talab. Dia adalah, keduanya adalah satu, dalalatuhu 'ala talab, penunjukannya secara makna kalau itu adalah permintaan. Diminta untuk berdiri, diminta untuk duduk, duduk. Diminta untuk jalan, jalan. Atau diminta untuk datang, hiti, dan seterusnya. Ciri kedua yang berkaitan dengan lafaz adalah bisa diberikan atau dimasuki ya mukhatabah. Seperti kalimat if'al, kerjakanlah, menjadi if'ali. Idhab menjadi idhabi. Nah, wadhalika nahu, seperti contohnya qum. Ini yadullu ala talab am la yadullu ala talab? Yadullu ala talab, menunjukkan permintaan untuk berdiri. Fa innahu dalun ala talabil qiyam. Kalimat qum, berdirilah, mengandung makna atau menunjukkan makna talabul qiyam, meminta untuk berdiri. Ini satu ciri ada. Ciri kedua, wa yaqbal ya'ul mukhatabah, dan bisa menerima ya'ul mukhatabah. Ini kalau dimasuki ya'ul mukhatabah bisa. Ini kalau menyuruh perempuan maka akan dikatakan qumi, diberi ya di akhirnya. Taqulu idza amartal mar'ata, kalau engkau menyuruh perempuan qumi, masuk di sana ya'ul mukhatabah. Wa kadzalika, demikian pula kalimat uq'ud, duduklah, dalun ala talabil qu'ud, menjadi waq'udi, dan bisa dimasuki ya waq'udi kalau yang disuruhnya adalah perempuan. Wadhab yadullu ala talab dzahab, meminta agar dia pergi. Kalau kepada perempuan idhabi, dimasuki ya mukhatabah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya surat Maryam, fakuli washrabi wa qarri 'aina, makanlah dan minumlah dan tenanglah atau tentramlah. Wa qarri 'aina, yakni tentramkan mata. Qanibina azakumullah, karena yang disuruhnya atau diperintahkannya adalah Maryam, seorang wanita, maka disebutkan dengan fi'il amr yang dimasuki ya'ul mukhatabah. Pertama kul menjadi kuli, makanlah. Ishrab, minumlah, menjadi ishrabi untuk perempuan. Demikian pula qarri 'aina. Walau dallatil kalimah 'ala talabi wa lam taqbal ya'ul mukhatabah. Dan ingat, cirinya adalah majmu'us syai'ain, kumpulan dua perkara tadi. Kalau salah satunya nggak bisa. Beda kan kalau ciri itu, cirinya ada 3, 1, 2, 3. Tapi ini cirinya kumpulan dua perkara. Berarti dua-duanya harus ada, harus bisa. Maka dikatakan di sini oleh Ibnu Hisham, "Lau dallat kalimatu 'ala talab wa lam taqbal ya'al mukhatabah." Kalau kalimat itu menunjukkan permintaan untuk sesuatu tetapi tidak menerima ya'ul mukhatabah, maka dia tidak dikatakan fi'il amr. Seperti kalimat sah. Orang Arab ketika mengatakan pada seseorang sah, itu maknanya adalah diam. Sah. Apakah ini fi'il amr atau bukan fi'il amr? Baru satu kita dapatkan cirinya, yaitu dalalatuhu ala talab. Dia meminta kita untuk diam dengan kalimat sah. Ternyata kalimat sah tidak pernah didengar kalau masuk di dalamnya huruf ya'ul mukhatabah. Tidak pernah, enggak pernah mendengar sahih, itu enggak ada. Atau walaupun dia
dalalatuhu ala talabis sukut, walaupun meminta untuk diam, tetapi dalam keadaan tidak menerima ya. Demikian pula kalimat mah. Mah yang mananya adalah ukfuf, yakni berhentilah dari apa yang kau kerjakan. Seperti seorang yang kencing di masjid, para sahabat mengatakan kepadanya apa? Mah. Ini hentikan itu. Agar berhenti orang itu dari apa yang sedang dia perbuat. Berarti talab atau bukan talab? Hal yadullu ala talab? Na'am, yadullu ala talab. Dalun ala talabil inkifaf atau talabil kaf. Yadul ala talabil sukut, seperti sah yang tadi. Maka dikatakan di sini lam yakun fi'il amr, itu bukan fi'il amr. Kenapa bukan fi'il amr? Karena walaupun menunjukkan talab, tapi tidak bisa menerima ya, tidak menerima ya'ul muqatabah. Atau sebaliknya, au qubilat ya'ul muqatabah wa lam tadullu 'ala talab. Atau ya'ul muqatabah bisa masuk, ciri kedua ada, tapi ciri pertama enggak ada. Seperti i'tiyahin, antiyahin, taqumina wa ta'kulina. Engkau wahai Hindun, engkau makan dan engkau berdiri dan engkau makan. Kalimat taqumina dan kalimat ta'kulina, ada yang mukhatabah atau enggak ada? Ada. Taqumina itu ya-nya yang mukhatabah, ya menunjukkan bahwa yang diajak bicara perempuan. Anti ya Hind, engkau wahai Hindun, taqumina wa taf'alina. Ternyata ini fi'il apa? Fi'il mudhari', bukan fi'il amr. Kalau kita katakan ini ada ya'ul mukhatabah dalamnya, iya, ya'ul mukhatabahnya ada di dalam. Tetapi apakah yadullu ala talab? Tidak. Ini justru khabar, berita. Engkau berdiri, engkau makan. Bukan nyuruh, bukan berdirilah atau makanlah, tidak. Tapi ini berita, engkau wahai Hindun sedang berdiri dan sedang makan. Maka yang demikian lam yakun fi'la amrin, maka kedua-duanya bukan fi'il amr. Yang pertama isim, yang disebut dengan isim fi'il. Kenapa disebut dengan isim fi'il? Dia isim dalam keadaan hukum-hukumnya, hukum isim, tetapi maknanya mengandung makna fi'il. Iya kan? Karena mengandung makna fi'il seperti sah dan mah. Thumma bayantu anna hukma fi'il amr fil asl al-bina. Kemudian aku jelaskan pula, kata Ibnu Hisham, bahwa hukum asal dari fi'il amr adalah bina ala sukun, mabniyun ala sukun. Seperti idrib, qadrib, wadhhab, idrib, idhhab, semuanya berakhir dengan sukun dan terus dalam keadaan sukun. Berarti mabni. Wa qad yubna ala hadfi akhirih. Dan juga kadang dia mabni dengan dibuang belakangnya, dibuang akhirnya. Wa dzalika in kana mu'tallan. Kalau ternyata kalimatnya adalah mu'tal, mu'talul akhir. Mu'talul akhir adalah yang mengandung huruf illat. Huruf illat itu 3, alif, waw, dan ya. Kenapa disebut huruf illah? Karena dia memang mu'al. Illah itu kan cacat. Memang huruf-huruf itu aneh, mengandung keanehan-keanehan, sehingga dianggap huruf cacat, huruf yang tidak baku dalam keadaannya. Kadang bisa berubah ya jadi alif, kadang alif jadi waw. Iya kan? Kalimat da'a di akhirnya alif, tapi fi'il mudhari'nya yad'u berubah jadi waw. Ini alif apa waw? Huruf ketiganya. Kalimat da'a itu kan wazannya fa'ala. Berarti faul kalimatnya apa? Kalimat pertamanya apa? Dal. Kalimat keduanya, huruf keduanya ain. Huruf ketiganya alif. Baik, kalau fi'il mudhari' yad'u, huruf ketiganya apa? Jadi waw. Kok berubah? Ini huruf-huruf yang aneh ini dikatakan dengan huruf illah. Kalau di akhir kalimatnya ada salah satu dari huruf yang 3 ini, maka kalimatnya disebut mu'tal. Mu'tal al-akhir kalau di akhir.
Mu'talul awal kalau di awal. Tentunya yang sedang kita bahas adalah mabni, tentunya huruf akhirnya. Mu'tal al-akhir. Nahu seperti ghaza, yaghzu. Ghaza, yaghzu. Apa huruf akhirnya? Ghaza, alif. Tetapi fil mudhari'nya yaghzu. Apa huruf akhirnya? Wow. Bagaimana fil amr dari ghaza yaghzu? Ughzu. Ughzu. Tetap dhamma. Tetap dhamma dan ternyata bukan mabni ala sukun tapi mabni ala hadfi harfil illah. Mabni dengan dihadzafkan, dengan dihilangkan huruf illat tadi, yaitu huruf wawunya menjadi ughzu. Demikian pula khasya yakhsha. Ikhsha, takutlah kamu. Mada naqul? Mabniyun ala hadfi harfil illah wa huwa al-ya. Al-ya wa alif. Alif, ikhsha. Warmi dari rama yarmi. Rama yarmi. Huruf akhirnya huruf illat, yaitu huruf ya. Bagaimana fil amrnya? Irmi. Irmi tanpa huruf ya. Irmi. Bagaimana kita katakan? Mabniyun ala hadfi harfil illah wa huwa ya. Baik. Wa qad yubna ala hadfin nun. Dan kadang-kadang dia mabni ala hadfin nun, mabni dengan dibuang nunnya. Wa dzalika in kana musnadan li alif itsnain. Yang demikian kalau bergandengan dengan aliful itsnain seperti quma atau wawul jamaah seperti qumu atau yaul mukhatabah seperti qumi. Baik, ketiga-tiganya kita katakan mabni ala hadfin nun. Mabninya mabni dengan dihadzafkan huruf nun. Fahadhihi thalatha ahwal lil amri aydan kama anna lil madhi thalathata ahwal. Maka ini tiga keadaan bagi fi'il amr, sama seperti fi'il madhi punya tiga keadaan. Fi'il madhi hukum asalnya mabni alal fathah, tapi kadang bisa mabni ala dhamm, kadang bisa mabni ala. Demikian fi'il amr punya tiga keadaan. Hukum asalnya apa? Mabni ala sukun, tapi kadang bisa mabni dengan hadf harful illah, kadang bisa mabni dengan hadf nun. Jadi walamma kana ba'du kalimatil amri mukhtalafan fihi, dan karena di antara fi'il amr ada pula yang diperselisihkan, seperti fi'il madhi ada yang diperselisihkan, ternyata dalam fi'il amr juga ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Hal huwa fi'lun atau ismun? Diperselisihkan apakah dia fi'il atau isim? Maka kata Ibnu Hisham, nabbahtu alaih, karena adanya perselisihan seperti ini aku ingatkan. Kama fa'altu mithla dzalika fil fi'lil madhi, sebagaimana aku lakukan di dalam fi'il madhi, yakni ketika beliau mengatakan bahwa bi'sa wa ni'ma wa 'asa wa laysa adalah fi'il madhi ala sahih, maka ketika tentang fi'il amr juga beliau menyatakan tentang yang mukhtalafun fi, dia singgung dengan kalimat apa? Dengan kalimat wa minhu, ay min fi'lil amr, dan termasuk fi'il amr adalah halumma menurut dialek Bani Tamim, dan had wa ta'al ala al-asah menurut pendapat yang lebih sahih. Aku ingatkan tiga kalimat, halumma dan had dan ta'al. Adapun halumma faqtalafat fiha al-arab ala lughatain. Adapun kalimat halumma terjadi perselisihan di kalangan Arab antara dua dialek. Ihdahuma, salah satunya dialek yang menyatakan antalzam tariqatan wahidah, bahwa kalimat halumma tetap dalam satu keadaan. Wala yaqtalifu lafdhuha bihasbi man hiya musnadatun ilaih. Dalam keadaan tidak berbeda lafadznya sesuai dengan kepada siapa disandarkan. Yang disandarkan pada siapapun tidak berubah lafadznya. Fataqul, maka kau katakan dengan dialek pertama,
halumma ya Zaid, halumma ya Zaidan, halumma ya Zaidun, halumma ya Hindun, wa halumma ya Hindani, wa halumma ya Hindan. Dialek yang pertama dalam keadaan terus mengucapkan halumma, tidak berubah lafaznya sama sekali, siapapun yang sedang dipanggil. Karena halumma kan mengandung talab, yaitu kemarilah. Sehingga di sini fi'il amr masuknya, halumma. Tetapi ada dialek yang memanggil seseorang dengan halumma, tetapi halumahnya tidak berubah siapapun yang dipanggil, berapapun yang dipanggil, mudzakkar ataupun muannas. Kalau dipanggil Zaid, halumma ya Zaid. Atau 2 Zaid, halumma ya Zaidan. Atau 3 Zaid, halumma ya Zaidun. Atau dipanggil perempuan, halumma ya Hind, tetap halumma. Atau 2 perempuan, halumma ya Hindan. Atau banyak, halumma ya Hindan, tetap halumma. Ini satu dialek. Qala dikatakan hiya lughatu ahli Hijaz. Dialek ini adalah dialek penduduk Hijaz. Berarti menurut dialek penduduk Hijaz, halumma fi'il amr atau bukan? Manjid. Berarti menurut dialek ahli Hijaz, halumma itu fi'il amr atau bukan fi'il amr? Kembali kepada cirinya. Cirinya fi'il amr harus terkumpul 2 perkara. Apa itu? Pertama menunjukkan talab, kedua masuknya ya. Tetapi di sini halumma. Karena dialek itu terus menyebut halumma, walaupun untuk perempuan, maka masuk atau enggak masuk? Enggak masuk ya mukhatabah. Berarti cirinya baru 1. Nah, berarti seperti mirip dengan isim fi'il amr. Seperti isim fi'il. Wa biha ja'a tanzil qala Allah Ta'ala. Dan dengan dialek inilah turun Al-Qur'an dengan menyatakan wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Dikatakan wal qailina li ikhwanihim, dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka, halumma ilaina, marilah kemari. Baik, berarti yang dipanggil 1 atau 2 atau jamak? Jamak. Kalau jamak mestinya halummu, kan begitu. Tetapi ternyata tetap halumma. Qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Berarti di sini dengan dialek Hijaz. Aititu ilaina, yani datanglah kepada kami. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam ayat lain, qul halumma syuhada'akum. Di sini juga sama, kalimat halumma dipakai untuk jamak dalam keadaan tidak berubah. Ay ahdiru, yani hadirkanlah saksi-saksi kalian, bukti. Kalau yang dipanggilnya adalah jamak, adalah kalimat kum, halumma syuhada'akum. Datangkanlah kemari saksi-saksi kalian. Berarti yang diajak bicara 1 atau 2? 3 atau lebih. 3 atau lebih artinya jamak, karena dipakai kum, halumma syuhada'akum. Datangkan kemari saksi-saksi kalian. Yani ahdiru syuhada'akum. Wa hiya indahum ismu fi'il. Maka menurut mereka, menurut ahlul Hijaz, isim fi'il. Berarti bukan fi'il. Bukan fi'il amr, tetapi isim fi'il. Liannaha wa in kanat dalatun ala talab. Karena walaupun menunjukkan permintaan untuk datang, lakinnaha la taqbal ya'ul mukhatabah, tetapi dia tidak menerima ya'ul mukhatabah. Jadi, ini dialek pertama. Dialek kedua, antal haqha dhamairil barizah. Dialek yang kedua menggunakan kalimat halumma dengan memasukkan domir-domir barizah ke dalamnya. Yani bisa bergandengan dengan domir-domir, dengan kata ganti-kata ganti. Bihasbi man hiya musnadatun ilai, sesuai dengan siapa yang diajak bicara atau siapa yang dipanggil. Fataqul, maka diucapkan dengan dialek kedua, halumma wa halumma wa halummu. Halumma ya Zaid wa halumma ya Zaidai ya Zaidan dengan alif litnain. Wa halummu ya Zaidun. Halummu ya Zaidun dengan jamak.
Atau kalau perempuan jamak, wahal mumna. Bil fakki wa sukunil lam. Bil fakki dengan dipisahkan dua mimnya. Itu kan mimnya musyaddadah. Musyaddadah itu bertasydid seakan-akan dua mim. Tetapi kalau sudah ketemu dengan nun maftuhah, nun niswah, maka bukan halumma tetapi halmumna. Nah, wa halummi kalau perempuan satu, halummi ya Hind. Ini dialek yang kedua. Berarti pada dialek kedua, halumma adalah fi'il amr karena kedua syaratnya terpenuhi. Syarat pertama dia menunjukkan permintaan, ini permintaan untuk datang. Sedangkan ciri kedua ada pula yaitu masuknya atau dapat masuknya ya'ul mukhatabah, halummi wa hiya lughat Bani Tamim. Dan ini adalah dialek Bani Tamim. Wa hiya 'inda haula fi'il amr, maka yang demikian menurut mereka halumma adalah fi'il amr lidalalatiha 'ala talab wa qabuliha ya al-mukhatabah, karena menunjukkan permintaan dan karena bisa dimasuki ya al-mukhatabah. Maka Ibnu Hisham mengatakan dalam matanya apa? Wa minhu halumma, dan diantaranya di antara fi'il amr adalah halumma menurut Bani Tamim. Harus ada kalimat menurut Bani Tamim. Di antara fi'il amr adalah halumma menurut Bani Tamim. Karena menurut ahli Hijaz bukan. Menurut ahli Hijaz adalah isim fi'il. Waqad tabayyana bima istashhadtu bihi min al-ayat anna halumma tusta'mal qasiratan wa muta'addiyah. Dan telah jelas qad tabayyana bima istashhadtu bihi, dengan apa yang aku jadikan sebagai saksi-saksi, sebagai syahid-syahid, yaitu dua ayat tadi. Ternyata kita tahu bahwa halumma itu mengandung makna, bisa makna qasirah, bisa makna muta'addiyah. Bisa maknanya datanglah, bisa pula maknanya datangkanlah. Mana dua syahid yang dibawakan oleh Syekh? Ayat tadi, dua ayat tadi. Ayat pertama dengan ayat kedua berbeda maknanya. Ayat pertama, wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Ketika dan mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, marilah kemari. Berarti di sini qasirah. Qasirah artinya dalam keadaan maknanya marilah kemari, kalian kemari. Tetapi yang kedua, qul halumma syuhada'akum, muta'addi ila maf'ul. Makna yang kedua membutuhkan maf'ul. Halumma syuhada'akum, datangkanlah saksi-saksi kalian. Berarti halumma tusta'mal qasirah wa muta'addiyah, mengandung dua makna, makna qasirah dan makna muta'addiyah. Makna qasirah artinya adalah dalam keadaan bermakna marilah kemari atau datanglah kemari, tetapi muta'addiyah maknanya adalah datangkanlah kemari. Berarti membutuhkan maf'ul, siapa didatangkan? Datangkanlah saksi-saksi kalian. Bagaimana untuk membedakannya? Ya membedakannya dengan melihat apakah ada maf'ulnya atau tidak. Kalau ada maf'ulnya berarti datangkanlah, kalau tidak ada maf'ulnya berarti datanglah kemari. Baik. Wa amma had wa ta'al. Adapun dua kalimat berikutnya, had wa ta'al, tidak disebutkan dengan kalimat Bani Tamim atau dialek ahli Hijaz, tetapi disebutkan dengan kalimat alal asah dalam matanya. Dan ta'al wa had alal asah. Fa'addahuma jama'atun minan nahwiyin fi asma'il af'al. Disebutkan alal asah karena memang ada perselisihan di kalangan para ulama, tetapi yang sahih, yang rajih, kedua kalimat itu adalah fi'il amr. Fa'addahuma jama'atun, walaupun ada sekelompok para ulama minan nahwiyin dari kalangan ahli nahwu, mereka mengatakan bahwa had dan ta'al adalah asma'ul af'al, isim fi'il. Berarti seperti ahli Hijaz terhadap halumma. Seperti halumma menurut ahli Hijaz, berarti seperti itu terus. Ta'al ya Hind, ta'al ya Zaid, ta'al ya Zaidan, ta'al ya Zaidun, dan seterusnya. Tetapi yang lebih sahih dikatakan was-sawabu annahuma fi'la amrin. Yang sahih bahwa kedua-duanya adalah fi'il amr.
Apa dalilnya? Bidalil annahuma dalani ala talab. Dalilnya adalah bahwa dia menunjukkan talab, menunjukkan permintaan, ini permintaan untuk datang dan permintaan untuk memberikan sesuatu, had. Wa talhaquhuma ya'ul mukhatabah, wa talhaquhuma ya'ul mukhatabah, dan bisa pula ya'ul mukhatabah masuk ke dalam dua kalimat ini. Kamu katakan hati kepada perempuan, wa ta'ali kepada perempuan. Yani kalau kamu memanggil adikmu yang perempuan atau istrimu, kamu katakan hati ya fulana, atau ta'ali ya fulan, marilah kemari. Maka di sini khonifidina azakumullah, had dan ta'al kedua-duanya adalah fi'il amr karena bisa dimasuki ya'ul mukhatabah. Wa'lam, dan ketahuilah anna akhirah had maksurun abadan. Ketahuilah bahwa akhir dari fi'il had itu selalu dalam keadaan kasrah, maksurun abadan, hati. Illa idza kana li jama'atil mudzakkarin, kecuali kalau untuk jamaah laki-laki. Fa innahu yudhamm, maka dia didammahkan menjadi kalimat hatu misalnya. Fataqulu hat ya Zaid, wa hati ya Hind, wa hatiyani ya Zaidan, atau ya Hindan, wa hatina ya Hindat. Kullu dzalika bi kasrika. Perhatikan, semuanya dengan kasrah di huruf ta. Ya bang? Hati ya Zaid, hati ya Hind, hatiyan atau hatiya ya Zaidan. Semuanya diakhiri atau semuanya taknya dalam keadaan kasrah. Wa taqul, namun kau katakan kepada jamaah, kepada orang-orang yang banyak laki-laki, hatu ya qaum, dengan dhammah, karena mengikuti wawul jamaah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Qul hatu burhanakum. Karena yang diajak bicara adalah jamaah, kaum laki-laki, maka disebutkan dengan kalimat hatu dengan waw dan dengan dhammah. Berarti ini ayat ini sebagai syahid bahwa tak bisa berubah jadi dhammah karena waw jamaah, dan juga bisa menjadi syahid bahwa yang rajih kalimat had dan ta'al adalah fi'il amr, bukan isim fi'il. Kalau isim fi'il tentunya akan disebutkan kul hati burhanakum, kan begitu. Tetapi di sini hatu berubah dimasuki waw, berarti dia dalam keadaan fi'il amr, karena akan dimasuki pula dhamir-dhamir lainnya, dan di antaranya dhamir muannats al-mukhatabah hati. Nah, wa anna akhir ta'al maftuh fi jami'i ahwalihi. Kalau had tadi taknya kasrah, sedangkan ta'al lamnya dalam keadaan fathah dalam segala keadaan. Min ghairi istitsna, dalam keadaan tidak terkecuali. Berarti yang lebih tepat bukan ta'ali tapi ta'alai. Ta'alai. Karena dikatakan di sini oleh beliau maftuhun fi jami'i ahwalihi bila istitsna atau min ghairi istitsna. Dia fathah dalam segala keadaan tanpa kecuali. Maka kau katakan misalnya ta'ala ya Zaid, atau ta'alai kalau untuk perempuan, ta'alai ya Hind, ta'alaya ya Zaidan, wa ta'alau dengan wawu jamaah ya tetap fathah, ta'alau ya Zaidun, wa ta'alaina ya Hindat. Kullu dzalika bil fathi, semua itu lamnya fathah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Qul ta'alu atlu 'alaikum." Qul ta'alu, bukan ta'alu, tapi ta'alu. Kalau di sini ta'alu, maka dengan ya'ul mukhatabah pun ta'alai, bukan ta'ali, ta'ali. Seperti kebiasaan orang-orang bicara, yakni dialek-dialek awam sekarang ini, orang Arab mengatakan ta'ali, ta'ali.
Nah, padahal semestinya ta'ala. Nah, wa qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan juga, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Dikatakan fata'alaina. Ini panggilan untuk muannats jamak. Umatti'kunna. Berarti untuk mukhatabat. Ini yang diajak bicara perempuan banyak. Allah sebutkan dengan kalimat ta'alaina, bukan ta'alina, tapi ta'alaina. Wa min thamma lahanu man qala. Kalau begitu, min huna, dari sini telah terjadi lahan, orang yang berkata dengan kalimat ta'ali uqasimkil humuma ta'ali, dan masih banyak lagi syair-syair yang begitu dalam nyanyian-nyanyian mereka. Ini orang-orang penyanyi-penyanyi Arab kalau nyanyi tentang perempuan, ya sama, lagu-lagu Arab dengan lagu-lagu di Indonesia sama. Banyak urusan perempuan, ya. Cinta-cinta seperti itu. Maka kalimat ta'ali sering dipanggil atau sering disebut, ya. Ta'ali begitu. Dan rata-rata mereka yalhan. Yalhan dalam bahasa Arab. Yalhan itu artinya tidak tepat dalam menyebutkan, tidak fasih. Seperti syair ini. Ta'ali uqasimkil humuma ta'ali. Marilah kemari, aku bagi kesedihanku bersamamu. Marilah kemari. Dengan dikasrahkan lamnya. Walamma fariqtu. Baik, intahaina. Selesai dari keterangan tentang fi'il amr. Yang akan datang insyaallah tentang fi'il mudhari. Bismillah ta'ala. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.